Saya tunarungu, waduh, nanti deh kita pas tayang ada teksnya. Mimpi melihat Dajjal, kok AC-nya jadi nggak dingin ya? Baru nyala lagi. Oh. Oke, kita mulai. Itu yang di YouTube gimana? Apa? Yang di Nggak, YouTube kan nggak live. Oh nggak live. Nanti diedit aja. Siap. Pertanyaan yang tadi Pak. Tanya tadi ya. Tapi tadi nggak ada gambar. Gambarnya ambil dari Instagram aja pas mati. Bisa sih ini. Tadi Ada. ada masih. Oh masih ada nih ya. Oke. Tapi suaranya mati. Suaranya mati nggak apa-apa. Ambil dari sini aja nih. Oh, Iya. Udah langsung? jawab yang tadi. Iya, kita mulai lagi teman-teman. Mohon maaf tadi di tengah penjelasan ternyata ada sedikit kendala teknis ya. Gitu. Kendala teknis tiba-tiba mati lampu gitu. Dan ternyata bagi Ustadz ini udah hal yang biasa. Karena mati lampu, karena apa? Internet turun gitu ya. Ustadz, ya. Nah ini dibilang tahayul lagi. Jangan sampai. Pokoknya kalau ada hal-hal baik, ada aja yang mau menghalangi gitu. Iya. Nah, tadi kembali kepada seseorang yang kakeknya adalah seorang dukun ya, paranormal, dan kemudian beliaunya sendiri jadi Bisa lihat. bisa lihat makhluk-makhluk gitu, maksudnya bisa melihat penampakan makhluk itu gitu. Nah kemudian disarankan pergi ke uskun sama orang tuanya juga, Ibunya, ya. sama ibunya. Itu gimana? Kakaknya paranormal ya. Kakek. Terus sering ke uskun. Iya. Ya. Jadi ada yang namanya jin nasab ya, gitu. Biasanya nitis dari leluhurnya ke anak-anaknya. Mhm. Emang bisa ya ilmu itu nurun? Bisa saja. Hmm. Ada yang berpandangan kok nggak adil ya yang berbuat kesirikan orang lain, kok anak cucunya yang harus menerima. Sebenarnya ini bukan masalah pembahasan dosa yang menurun, akan tetapi sebuah konsekuensi dari perbuatan dosa yang bisa dirasakan kepada anak cucu. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ghafir, orang yang bertobat dan mengikuti agama Allah Ta'ala didoakan oleh para hamalatul ars, pengusung ars. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, ya, malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling mereka, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka bertasbih kepada Allah dan memujinya. Mereka juga mengimani Allah Ta'ala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka juga memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, yang tauhidnya lurus. Ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sebagaimana Engkau telah melapangkan segala sesuatu itu dengan rahmatmu dan ilmumu, ya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Ampunilah orang-orang yang mau bertobat, yang mengikuti agamamu dengan sebenar-benarnya, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahim. Ya. Rabbana, ya Allah, ya, di ayat itu dikatakan wadkhilhum masukkanlah mereka ke surga Aden. Allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga orang-orang yang soleh dari leluhur-leluhur mereka, orang-orang yang soleh dari istri-istri mereka atau pasangan mereka, dan juga dari anak-anak mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau amalan yang positif, amalan soleh, amalan yang baik bisa membawa keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah dan dicegah dari berbagai mara bahaya serta keburukan-keburukan dunia dan di akhirat, maka demikian juga sebaliknya, dosa-dosa juga bisa menjadikan seseorang itu, keluarganya ditimpa musibah, mara bahaya, ya, dan juga diteror oleh para setan. Apalagi ini ya bekerja sama, maaf, dengan para jin-jin yang fasik. Jin yang fasik itu tidak mau 100% tunduk sama manusia, Mas. Kenapa? Karena itu mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Selain itu tidak ada yang bisa. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nah, maksudnya manusia-manusia biasa itu tidak ada yang bisa. Pasti kalau misal bekerja sama mereka, mereka minta ganti. Saya khidmat, kamu juga harus khidmat sama saya. Jadi kalau misal ada di saat-saat yang lengah, mereka jin yang jadi khodam ini akan menyerang balik majikannya, dikerjain,
dibikin sakit kepalanya, dibikin kehilangan keseimbangan, ya emosinya meledak-ledak dan mencederai anak istrinya sendiri, anak-anaknya juga dibikin susah belajar, susah fokus, susah ngapal Quran, mentalnya lemah, itu diganggu seperti itu. Ini yang yang Allah firmankan bahwa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia laki-laki dari bangsa manusia yang minta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin, bertambahlah rohaqa, kesesatannya, ditambah takutnya, ditambah paniknya, dan juga ditambah terornya. Itu dengan cara seperti itu. Sebagai konsekuensi orang itu bekerja sama dengan para jin. Dalam surat Al-Isra dijelaskan wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ini firman Allah kepada iblis di awal pengusirannya. Ya, berserikatlah kamu, campuri pada anak-anak dan hartanya. Diizinkan sama Allah, silahkan. Jadi kata Syekh Al-Ballali, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau, ya, Masaidu Syaitan, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud mencampuri anak dan keturunan, setan-setan itu akan menjadikan anak-anak orang yang bersekutu sama jin ini menjadi perusak-perusak, yang membuat rumah tangga dan keluarga itu pecah satu sama lain, menjadi syayatinul ins, setan-setan golongan manusia, ya, membuat fitnah bagi akidah di tengah masyarakat. Adapun hartanya itu dibuat dihambur-hamburkan dan habis tidak terasa di jalan tauhid. Di jalan tauhid maksudnya adalah di jalan hawa nafsunya sendiri. Ya, gandrung dengan hobi yang akhirnya membuat harta itu ludes. Jadi kalau suka sama hobi yang bikin ngeluarin budget itu termasuk? Gak selamanya, tapi maksud saya dia akan dibikin punya sifat yang tabdir dan poros. Ini seperti itu. Beli-beli sesuatu yang dan dia nggak ngerasa. Jadi seakan-akan wah rezekiku sudah diserap sama leluhur. Yang nggak ada kayak gitu. Rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Nggak mungkin bisa diambil sama orang lain. Hanya saja dia lupa punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dikendarai sama korin, setan. Dan korin inilah, apalagi ada campuran khodam ya, itu yang nanti akan membuat manusia bisikannya itu lebih kuat untuk bersifat menghambur-hamburkan harta. Oh, waduh, hati juga dia. Ya, itu efek. Kalau berlebihan dia. Ya, efek dari ini mas, dari bekerja sama dengan setan. Ya sama lah seperti orang yang riba, mohon maaf riba. Orangnya sudah meninggal, yang berkaitan dengan utang piutang. Tapi kan debt collector tidak mau tahu. Yang dikejar siapa kalau bukan ahli waris dan anak-anaknya. Disuruh untuk membayar utang riba dari orang yang sudah meninggal ini. Sama seperti setan. Waduh. Jadi ibaratnya kayak debt collector ini yaitu penggambaran jin kayak gitu juga ya. Jin dalam bentuk manusia gitu ya. Setan. Setan ya. Setan dalam bentuk manusia kan ibaratnya. Akadnya dengan si yang bersangkutan udah nggak ada, masih dikejar sama yang hidup. Itu kayak gitu konsepnya. Wah, berarti kalau sekarang ini hati-hati juga kalau ambil pinjaman ya. Pinjaman yang apalagi sekarang ini banyak kan yang pinjol ya, misalnya banyak banget gitu ya. Iya. Udah gitu sampai semua keluarganya dikabarin saja dan dapat SMS, ini teman rekan kamu ini baru pinjam uang, saya nggak ngerti siapa ini masukin nomor saya. Kayak gitu. Nah Ustaz, ini kan tadi dia bilang bisa ngelihat makhluk halus Ustaz. Kan waktu itu kalau nggak salah Ustaz bilang bahwa kalau bisa ngelihat makhluk halus berarti memang ada kerjasama atau apa gitu. Nah Ya. ini kan nggak sengaja Ustaz. Ya. Maksudnya kalau bisa ngelihat apa, ini benar nggak sih ada yang bisa